Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Suaranya semuanya. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kompak sakit gigi, nggak jawab salam. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kom. Ayo ting-ting makan opak, yang penting kom. Yuk bersama-sama kita kompak. Yang jawab salam didoakan mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang jawab salam mudah-mudahan yang belum pergi haji bisa berangkat haji. Yang sudah berangkat haji balik lagi. Yang belum punya rumah mudah-mudahan punya rumah. Yang nggak punya kontrakan punya kontrakan semuanya. Yang nggak jawab salam masuk angin. Karena jawab salam kewajiban kita sebagai umat tapi bercanda gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat yang sama-sama kita muliakan, pimpinan TKQ TPQ Jamiatus Sibyan, Ustazah Ibu Amanah, mata'anallahu bituli hayati wa umri, amin ya robbal. Kita doakan biar supaya beliau panjang usianya, ilmunya bisa bermanfaat, muridnya semakin banyak, amin ya robbal. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RW, Bapak Jono S. Semoga kita doakan Bapak Jono ini menjadi lurah, amin, di Papua. Kata Pak Jono udah amin-amin kenceng, di Papua kotek kanar. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Tubagus Mansur Abu Bakar PA. Silakan Pak berdiri. Nah ini beliau orang orang Karawaci ya, orang Tangerang asli. Kita doakan mudah-mudahan maksud baiknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah jadi jangan lupa bantu nih masyarakat yang becek biar supaya nggak becek, betul? Betul atau tidak? Mudah-mudahan kalau ada acara kajian-kajian, ceramah, maulid, apa semuanya, jangan lupa bantu tuh, insya Allah akan berkah. Amin ya robbal.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biasanya hujan, Bu. Betul atau tidak? Biasanya hujan, alhamdulillah gara-gara doanya ustazah amanah dan santri-santrinya, bahkan doa Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini udah 2 hari nggak hujan. Saya kemarin ceramah 2 tempat. Dari Cibinong alhamdulillah nggak hujan. Habis dari Cibinong malam sampai jam 1 malam saya di Pasar Kemis Masjid Agung Adzikro. Pagi-paginya subuh-subuh udah siap-siap mau kemari. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya biar sehat walafiat, biar ilmunya bermanfaat. Karena boleh jadi nanti saya mungkin insya Allah bulan depan akan ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, itu kalau diundang. Amin, apa susah amat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang spanduk telah dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah telah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini pada sakit gigi kali ya, Bu. Kalau ibu dipanggil ibu jawabannya iya. Kalau ibu-ibu berarti jawabannya tes vokal biar nggak ngantuk. Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. Enak nih ngerjain nenek-nenek nih Pak RW. Yuk sama-sama biar kompak ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab, sungguh telah ada untuk kamu sekalian di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul kita, Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kapan adik-adik santriawan santriwati Nabi Muhammad dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul. Ini karena anak kita jadi tahu. Kalau anak kita nggak ngaji, kalau ditanya kapan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cicing wae bahasa Jermannya. Diam aja, nggak tahu. Akhirnya ada PR dari sekolahan datang ke ibunya. Mak, sini dah mak. Saya ada tugas nih, ada PR. Tanggal berapakah lahirnya Nabi Muhammad? Karena ibunya juga nggak ngaji, tahu nggak kira-kira? Sama juga nggak tahu. Akhirnya dia cari alasan. No, tanya aja sama bapak itu, sama bapak. Kalau bapak itu udah pernah loh jadi juara tingkat RT, juara 1. Wow, seneng anaknya. Juara apa mak? Juara ini ikro, bukan gaplek. Nah, karena juara gaplek ditanya, Pak, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan tahun gajah? Karena nggak ngaji, dicari alasan. Karena waktu itu tidak ada tahun monyet. Betul atau tidak? Cok kali, cok galaga, cok. Ya Allah, kalau ngaji insya Allah tahu. Bahkan kalau dalam pengajian di beberapa daerah, termasuk di Bekasi itu ada ngajiannya. Bagaimana mengajarkan, mengenalkan sosok Nabi Muhammad melalui nyanyian. Adik-adik mau dengar nyanyian nggak? Mau dengar lagu nggak? Nah, sebelum dengar lagu, biasanya kalau adik-adik ini, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, semuanya pernah dengar nggak? Kalau kita lihat kadang-kadang di keluarga kita itu jadi imam, jadi makmum,
dalam satu keluarga. Bapaknya imam, ibunya jadi makmum, anaknya bukan sholat jamaah, nonton TV channel SCTV, nonton Bang Ocit. Bang Ocit lagi berantem sama bapaknya, berebut Munaro. Munaro. Apal bu, apal. Coba terusin sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terusin. Bu, terusin. Pak, terusin. Ya Allah, kalau nyanyian lu apal tuh anak kita. Makanya kadang-kadang banyak ustadz-ustadz, karena anak-anak suka nyanyian, dibuat itu pelajaran pakai nyanyian. Ini nyanyian bagaimana memperkenalkan sosok Nabi Muhammad. Anak kita itu lebih kenal sosok bukan tokoh Nabi Muhammad sebagai idola. Yang jadi idola siapa? SpongeBob. Yang jadi idola Angry Bird. Yang jadi idola Pedal Pop. Yang jadi idola apa lagi? Mbak Bernal atau apa gitu kan? Yang jadi idola Ipin Upin. Ya Allah, ini lagu banyak satu. Ya Allah, jadi idola. Makanya anak saya itu usia 3 tahun setengah. Dia bilang, ayah, sini dah. Kenapa sayang? Saya bilang gitu. Ipin Upin baca risalah. Maafin kalau najwa salah. Nah, diajarkan anak kita semuanya. Contohnya tadi, bagaimana memperkenalkan sejarah Nabi Muhammad cukup singkat dalam nyanyiannya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terlahir dan ternama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Bapaknya. Terus di mana tempat lahirnya? Di Madinah. Tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu bukan lalai. Dicari, bisa dilihat dalam syair itu jelas sekali. Siapa Nabi yang sangat mulia? Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa ibunya? Siti Amin. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa yang mengangkat derajat Rasulullah? Oleh Allah Subhanahu. Siapa Allah itu? Yang menciptakan alam semesta ini. Itu singkat, sederhana, tapi mendalam. Betul apa tidak? Kalau anak-anak kita nggak pernah ngaji, buru-buru kenal bahasa Jermannya, buru-buru kenal yang namanya Nabi Muhammad. Yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yang memiliki akhlakul karimah yang sangat luar biasa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah jujur, sering memuji istrinya. Karena istrinya yang namanya Siti Aisyah, wajahnya kemerah-merahan, dipanggil ya Humairah. Artinya apa, Bu? Wahai yang kemerah-merahan. Saya berpesan nih kepada bapak-bapak semuanya ini, kalau punya bini jelek hitam digaruk ngebul, itu jangan dipanggil, hai Hajar Aswad sini. Hajar Aswad artinya kan hajar batu, aswad hitam, hai batu hitam sini. Marah nggak kira-kira? Kita harus nikmati semuanya. Kalau ibu-ibu punya suaminya ganteng, alhamdulillah. Kalau punya suami jelek, palanya botak, pelit, nasib.
cantik, alhamdulillah. Punya istrinya, ini kadang-kadang udah nggak cantik, udah jelek, bawel, galak. Ya Allah, saya pesan ke bapak-bapak kalau belum meninggal jangan dikubur ya. Kalau masih hidup kan, betul atau tidak? Ya Allah, Rasulullah mengajarkan bagaimana akhlak memuji istrinya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk menghormati orang tua. Tuh ada tulisannya dalam spanduk, apa tuh? Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa orang tuaku. Sayangilah mereka sebagai mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Adik-adik, apa? Al-Qurannya apa bunyinya? Hah? Bunyinya apa nih? Kalau ada yang bisa dikasih duit, gak tahu duit berapa nih? 2.000. Ada nyeledian mulu ini. Ada di belakang kan? Adanya ATM. Oke, apa bunyinya? Rabbik pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua luar biasa sekali yang harus kita hormati. Makanya Bung Haji Roma Irama telah menyatakan dalam nyanyiannya lagu Keramat, kita harus menghormati orang tua. Hai manusia teret toretet. Coba bareng-bareng. Hai manusia. Suaranya mana? Teret toretet. Coba tes vokal. Teret toretet. Hai manusia, hormati ibumu yang apa bu? Melahirkan dan membesarkanmu. Terus apa bu? Darah dagingmu dari air susunya. Kemudian ya nanti cari sendiri aja dah. Itu dinyatakan luar biasa. Kita harus menghormati orang tua. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang berhak kami pergauli dengan sebaik-baiknya, yang kami hormati, yang kami berikan yang terbaik, apakah bapak atau ibu? Bu, apa jawabannya? Ternyata Rasulullah menjawab, ibumu, 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 baru apa? Bapak. Ibu disebutkan berapa bu? Bapaknya, ibunya, bapaknya, lagi ibunya, bapaknya, ibunya, bapak. Oh jadi beda artinya ya. Ini kadang-kadang bisa berarti, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghormati orang tua kita. Ya Allah, orang tua kita. Coba tuh dalam nyanyian aja tidak pernah saya dengerin itu lagu bapak yang ada lagu sulit. Ummi, ummi, ummi. Ada nggak? Abi, abi. Ada nggak? Nggak ada. Ada lagi. Banyak lagu-lagu tuh ibu. Ibuku sayang masih terus. Itu disebutin ibu. Semuanya ibu karena kasih sayang ibu luar biasa. Ada saya lihat lagu bapak-bapak, ayah. Tapi itu pun suruh dengerin keluhan ibu-ibu. Ayah, dengarkanlah aku curhat. Ya Allah, kenapa ibu posisinya luar biasa? Adik-adik semuanya, ya Allah, lagi hamil muntah-muntah 3 bulan, cium bau bawang, ada yang pakai minyak wangi,
Kok jangan uwe-uwe ada orangnya. Masa? Belum uwe-uwe tapi saya tidak pernah lihat suaminya uwe. Pas suaminya bawa uang 10 juta uwe kagak, ayo. Jujur. Uwe enggak? Ya Allah. Ibu luar biasa saat hamil. Ya Allah, itu kan serba salah kalau udah hamil tua, betul betul tidak? Ya Allah, udah hamil tua, tidur serba salah, miring salah, terlentang kayak apa namanya perahu terbalik, tengkurap tak pecah. Betul atau tidak? Ya Allah, itu kan luar biasa. Kadang-kadang ngidam malam-malam pengen kepala kereta. Ini kepala udah tawang ya. Kepala kereta. Ya Allah, ngidam yang macam-macam kadang-kadang, betul atau tidak? Ya Allah, sakitnya. Jalan-jalan sabar tuh orang hamil tuh adik-adik. Dari 1 bulan sampai 9 bulan. Ada nggak orang yang lahir 10 bulan? Ada nggak? Ada nggak yang 12 bulan? Itu namanya gunting kebo. Ini saya tadi diundang, ditelepon sama Ustazah Amanah, dikasih tahu sama Bapak Mukti. Katanya ini kampung kandang kambing. Saya lihat mana kambingnya ya. Ya Allah. Semuanya kita diperintahkan oleh Rasulullah, hormati ibumu, kasih sayang ibu luar biasa. Betul apa tidak, Bu? Tuh, ibu-ibu berbeda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pulang acara pengajian, jarang dia gengsi bawa makanan. Betul apa tidak? Ibu-ibu udah siap bawa selampe. Pas pulang dikirain apa sampai kue. Itu kasih sayang ibu, makanya sepanjang masa alhamdulillah. Ya Allah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galak. Ibu, suaranya mana nih? Udah nih ya, udah ya? Udah nih. Ibu, ibu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nih, saya pernah lihat ada mengkaji. Kalau kita ingin pasrah kepada Allah, coba angkat tangan kita semuanya tanpa terkecuali. Tangan kita angkat. Jangan tinggi-tinggi, boketek. Ya, angkat semuanya. Setelah diangkat, coba ikuti instruksi saya, digerakkan semuanya. Kita pasrahkan terus, digoyangkan terus, seolah-olah Allah yang menggoyangkan terus, goyangkan terus. Nah, terus goyang, ikuti instruksi saya. Pegang telinga. Telinga. Woi, telinga. Saya tanya ibu-ibu yang benar berapa orang? Yang benar Pak Dewana aja. Ya Allah, ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang kita lebih cenderung ikut tontonan. Ikut tontonan, akhirnya kita ngikut tuh. Suruh pegang telinga, kita pegangnya jidat. Betul atau tidak? Nah, makanya aja wajar kalau Ocit lagunya tenar. Munaroh. Karena tidak ada tadi, lebih cenderung tontonan. Beberapa tahun yang lalu tontonannya Smackdown. Dipukul, diinjek, ditendang, akhirnya banyak anak yang meninggal dunia karena lihat Smack. Maka yang perlu diingat, ajari anak kita kalau dia ingin menjadi anak yang soleh dan yang solehah,
kita dulu yang ajarin. Betul apa tidak, Pak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin anaknya pinter baca Quran, bapak ibunya dulu yang baca Quran. Betul apa tidak? Kalau bapak ibu ingin anaknya rajin sholat berjamaah, bapak ibu dulu yang rajin berjamaah, anaknya insya Allah ikut jamaah. Amin ya robbal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu seneng bersedekah, insya Allah anaknya rajin bersedekah. Amin ya robbal. Kalau ibu-ibunya rajin puasa sunnah, kalau puasa itu habis Ramadan namanya puasa apa, Bu? Sawal, orang Jawa nyebutnya nyawal ya, Bang. Kalau puasa Senin nyebutnya apa? Nyenen, Kamis. Kalau bapaknya suka puasa sunnah, insya Allah anaknya puasa sunnah. Amin ya robbal. Kalau bapaknya suka main gaplek, insya Allah anaknya jago gaplek. Kalau bapaknya suka nyekek botol, insya Allah bukan botol apa? Bukan bir, bukan tukang bakso. Insya Allah minimal anaknya tukang bas. Kalau anak kita, bapak-bapaknya jujur, insya Allah anak kita jujur. Betul atau tidak? Kalau ibu bapaknya tidak jujur, bohongin orang terus, anaknya bohongin orang nggak, Pak? Insya Allah dijamin bohong. Betul atau tidak? Ini kadang-kadang kan rumah kita ini banyak itu, Pak. Kita punya mobil, ditanya sama istrinya, ayah ini punya saha, punya aang. Mobil punya saha, aang. Rumah aang. Motor aang. TV aang, AC aang. Aang tuh saha, angsuran. Makanya bunyinya dit. Ibu, alhamdulillah. Kita diingatkan tadi, kalau ibu-ibu suka banyak kredit, maka akhirnya banyak tagihannya. Betul atau tidak? Lagi nggak punya uang, datang tuh debt collector, assalamualaikum, bubur sumsum pada kayaknya, assalamualaikum semuanya. Nah ditanya assalamualaikum, nggak ada yang jawab karena tahu ini suara debt collector. Ada anaknya bilang, Mamat, sini ada yang namanya Mamatnya. Udin, ada Udin. Mana Udin? Apes dulu. Nah rupanya Udin dipanggil, Din, bilang Mama nggak ada di rumah, padahal siapa tuh yang nyuruh bohong? Anaknya bisa jadi tukang bohong. Kalau bapaknya tukang tebak-tebakan, insya Allah anaknya juga main tebak-tebakan. Nah ini coba kita lihat bapaknya, ibunya tukang tebak-tebakin anaknya. Kenapa nyamuk bunyinya nging-nging-nging? Nah karena dia belajar ilmu agama, oh itu hak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul. Tapi ada lagi yang paling betul. Kenapa nyamuk itu bunyinya nging-nging? Karena minum darah. Kalau minum bensin, nah bapaknya tukang main tebak-tebakan, anaknya tukang main tebak-tebakan nggak? Insya Allah dijamin. Kalau bapaknya ahli tafsir, hafal Quran, insya Allah anaknya hafal Quran. Kalau ibunya suka baca sholawat, insya Allah anaknya baca sholat. Tuh coba kita lihat. Kalau ibu-ibunya lagi hamil, dibaca sholawat kan bayi dalam kandungan tenang tuh. Ya Nabi salam alaika. Suaranya Bu. Ya Rasul alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu lagi. Ya Nabi.
Itu teknik penceramah aus. Bagaimana caranya biar supaya mau minum? Makanya ada pantun, ikan paus makan permen, aus men. Tapi alhamdulillah, ini airnya alhamdulillah bening. Alhamdulillah. Nah, sampai mana saya jadi lupa dah. Sampai mana? Nah tuh, bapaknya tukang main tebak-tebakan, anaknya tukang main tebak-tebak. Anak tergantung orang tuanya. Menurut Al-Imam As-Syafi'i dinyatakan, kaifal aba kana ibnatu. Kalau kita ingin mengetahui kelakuan orang tuanya, lihat itu anaknya, betul apa tidak? Ada pantun, bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya. Betul apa tidak? Cok gari cok galaga cok cok. Lagi cok gala cok galaga cok cok. Bungkus. Semuanya dididik. Kalau bapaknya pinter bahasa Arab, kira-kira anaknya pinter bahasa Arab enggak? Itu karena pendidikan dari orang tuanya. Bapaknya ngajarin apa bahasa Arabnya, makan akala. Betul apa tidak? Minum saroba. Gratis majanan. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Akala wasaroba majanan. Itu sudah betul. Karena bapaknya pinter, bukan hanya pinter bahasa Arab. Mau tahu ibu-ibu apa bahasa Arab makan minum gratis? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Dikasih tahu nggak ya? Nah, bahasa Arab minum gratis tadi betul. Akala wasaroba majanan. Ada lagi yang paling betul, makan minum gratis tahlilan wa syukuran. Apa bu? Tahlilan wa syukuran. Alhamdulillah. Saya salut pak sama orang Inggris, masih kecil aja udah pintar bahasa Inggris tuh. Sama orang Karawati juga sama, kalau Sunda pintar bahasa. Ya Allah, tapi saya nggak salut sama orang Arab tuh. Emang kenapa nggak salut? Ada yang dibesarkan di Arab berpuluh-puluh tahun. Di Arab, dibesarkan di Arab, kena matahari orang Arab. Nah, matahari itu nggak bisa bahasa Arab. Tahu nggak bu? Siapa itu? Ontak namanya. Nggak bisa bahasa Arab tuh, tanya marbuka. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kalau bapaknya pinter bahasa Arab, anaknya pinter bahasa Arab. Betul apa tidak? Kalau anaknya, bapaknya pinter bahasa Inggris, anaknya pinter bahasa Inggris apa tidak? Diajarin apa bahasa Inggrisnya? Anjing. Anjing kedinginan, es doger. Jadi bukan hanya pinter bahasa Inggris, pinter lucu juga itu dia. Apa bahasa Inggrisnya? Setan. Ghost. Setan kebakaran, gosok. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan orang tua memiliki peranan yang luar biasa. Wajar saja kalau Sayyidatuna Fatimah senantiasa dibimbing oleh bapaknya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya Nabi Muhammad terhadap anaknya, seperti halnya orang tua pada umumnya. Kadang-kadang anaknya dilempar-lempar, ditarik gitu ya. Rasulullah juga sama, memiliki akhlak yang luar biasa. Bahkan Rasulullah memiliki sifat guyon juga bu. Di sini kan ada nenek-nenek ya, ada kan nenek-nenek sini? Bu, ada kan nenek-nenek di sini? Wah, di sini insya Allah alhamdulillah saya lihat nggak ada nenek-nenek sih. Semuanya gadis-gadis tahun 45. Nah rupanya suatu ketika ada tuh nenek-nenek datang ke Rasulullah dalam sebuah majelis. Ya Rasul, tolong doain saya masuk surga. Tolong doain saya masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga nggak bu? Adik-adik ingin masuk surga nggak?
Bapak-bapaknya ingin masuk surga nggak? Mau tahu resep bisa masuk surga? Mau tahu semuanya? Mau tahu banget? Kalau mau tahu gampang resepnya, ada syaratnya. Mau tahu? Mati dulu. Baru ketahuan kalau nggak mati nggak bisa. Betul atau tidak? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Suaranya mana ibu-ibu nih? Pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga. Jadi kalau mau masuk surga dengan amal sendiri, ciri-ciri orang yang masuk surga itu insya Allah diantaranya mukanya bercahaya karena penuh dengan dilumuri setiap hari dia berwudu. Amin ya robbal. Ini saya lihat jamaah kampung kandang nih semuanya. Ini mukanya bercahaya semuanya. Amin ya robbal. Emang kenapa bercahaya? Karena sorotan matahari. Betul apa tidak? Nah, Rasulullah juga memiliki sifat. Ada nenek-nenek mau masuk surga. Doain ya Rasul biar supaya kami bisa masuk surga. Rasulullah jawab, Nek, di surga itu gak ada loh. Gak ada nenek-nenek. Kira-kira orang minta doain, kira-kira digituin nangis gak, Bu? Nangis tuh nenek terseduh-seduh. Ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Rupanya Nabi guyon, bercanda. Karena nanti masuk surga itu nggak ada nenek-nenek, yang menjadi adalah gadis-gadis beli. Bisa dicek dalam surah Al-Waqiah ayat 36 sampai ayat 37. Faj'alnahunna abkara urban atroba. Jadi Allah ciptakan manusia, terutama ibu-ibu itu, nenek-nenek jadi gadis-gadis semuanya, jadi perawan semuanya. Jadi nenek-nenek ada nggak di surga? Tidak ada. Oh, akhirnya yang tadi awalnya nangis jadi tidak nangis. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mumpung kita masih diberikan usia panjang, betul apa tidak? Mumpung masih diberikan usia panjang, orang tua kita yang masih hidup, bapak ibu, maka jangan lupa kita sayangi. Ada rezeki nggak usah sayang-sayang. Semoga kita punya anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Saya tanya, orang kampung kandang apa namanya? Kandang apa? Di sini ada nggak yang punya anak 12 orang? Ada nggak 12 anak? Ada nggak? Mana dia orangnya? Pak RW. Jadi kalau punya anak 12 tuh gampang, satu jadi wasit, 11 turun ke lapangan. Nah, kalau punya anak 12, kata orang Jakarta, banyak anak banyak begaya dulu, Bu. Ntar kalau saya manap gimana? Kan jelek jadinya. Banyak anak banyak. Nah, itu terbukti kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya robbal. Mau nggak punya anak yang soleh dan yang soleha? Gampang, kasih anak yang laki-laki soleh, yang perempuan soleh. Tapi nggak menjamin kalau anak kita soleh dan soleha, insya Allah berkah nikmat. Banyak anak banyak rezeki. Bagaimana banyak anak banyak rezeki? Luar biasa. Datang lebaran, anaknya datang, Assalamualaikum, Mak, maafin saya Mak.
Lebaran ini nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih duit 6 juta rupiah. Alhamdulillah. Datang anak kedua kasih 6 juta rupiah. Alhamdulillah. Ketiga 5 juta, 4 5 juta, sampai anak yang ke-12 5 juta. Kalau dihitung 6 juta dikali 12 berapa Pak? 72 juta. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau dikasih duit jangankan 5-6 juta, 1 juta sama anaknya juga keluar air mata Bu ya. Haru gembira. Alhamdulillah. Namanya juga emak-emak, ibu-ibu masih kurang aja Bu. Dikasih duit 72 juta, anaknya masih nangis aja. Ditanya sama bapaknya, sama suaminya, mah, kenapa sih masih nangis aja? Kan anak-anak kita 12 orang udah pulang semuanya. Mama dapat duit 72 juta. Saya nyesel Bang, punya anak 12. Coba kalau 20 anak. 1,2 nih. Bang Allah 120 juta. Alhamdulillah. Nah, bisa kita belajar bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Kita bisa belajar dengan Luqmanul Hakim. Dia mau meninggal dunia, dia berwasiat terhadap anaknya. Wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhu. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya saat dia berwasiat, bukan ditanyain tentang hartanya, tapi Luqmanul Hakim menyatakan la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sangat penting, bahkan dalam riwayat yang lain dalam Al-Qur'an dijelaskan, para nabi ketika dia meninggal dunia bukan ditanya apa yang akan kau makan nak kalau bapak meninggal, tetapi yang ditanya mata budu min ba'di, nah apa yang akan engkau sembah setelah ayah meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, Rasulullah telah menyatakan kalau kita punya anak yang soleh dan yang soleha, insya Allah pahalanya akan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Nabi Ibrahim berdoa ingin menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Nabi Ibrahim berdoa 84 tahun, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya Rabbal. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha, insya Allah akan menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah luar biasa. Kita memang ada persamaannya dengan Rasulullah. Apa persamaannya? Persamaannya dikit. Kalau Rasulullah dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekah. Betul atau tidak? Kalau Rasulullah dikit-dikit jujur, kita dikit jujur. Betul atau tidak? Kalau Rasulullah dikit-dikit baca Quran, kita dikit baca Quran. Betul atau tidak? Kalau Rasulullah dikit-dikit qiyamul lail, kita dikit qiyamul lail. Betul atau tidak? Ya Allah, kalau kita ingin harta kita berkah, perbanyak sedekah. Rasulullah telah menyatakan, as-sadaqah tudfi'ul bala, orang yang bersedekah akan dijauhkan dari bahaya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki anak yang soleh dan yang soleh? Jangan lupa ada 3 cara. Yang pertama, kita didik anak kita dengan ilmu agama, aliman bidinihi, dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, insya Allah anak kita bukan hanya dia pintar ilmu umum saja, tapi juga dia paham ilmu agama. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa adik-adik? Surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, jangan lupa, jangan malu-malu belajar ngeja.
Bapak-bapaknya juga sama yang belum bisa baca Quran. Mumpung Allah masih memberikan usia panjang kepada kita. Karena adanya banjir diingatkan hidup di dunia cuma sebentar. Banyak yang rumahnya ambrol. Banyak yang rumahnya ambrol, mobilnya hancur, motornya ke bawah air sungai, istrinya ada yang meninggal dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi ada yang sedang hamil bingung mau makan, bayinya baru lahir bingung mau makan. Boleh jadi ada di antara kita yang mengalaminya. Maka kata kuncinya adalah kita harus senantiasa bersabar saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, pasrah kepada Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan, belajar ilmu aliman bidini dengan ilmu agama. Karena sekarang banyak pergaulan bebas. Kalau anak kita tidak diberikan pendidikan, tadi Ustazah Amanah menyatakan, jangan ibu-ibu cuma dititipkan di pengajian tapi lupa kadang-kadang memperhatikan anaknya. Betul atau tidak? Kadang-kadang orang tuanya lebih bangga ditaruh di pesantren tapi lupa dipantau bagaimana pergaulan anaknya. Betul atau tidak? Karena sangat penting kita di pesantren, jangan lupa diawasin. Kita didik di pesantren, santri jangan lupa diperhatikan anak kita. Aliman bidini, insya Allah banyak pergaulan bebas sekarang. Prisek apa Bu? Pergaulan bebas yang terjadi apa? MBA. Apa tuh MBA? Merit by accident, kecelakaan. Kata orang Karawaci, makan es cendol gak pakai kelapa. Perut bocah pejondol dicari mana ya Bapak? Puter-puter kota Semarang, kepiting kakinya patah. Pinter-pinter anak sekarang dicari mana ya Bapak? Kata orang Jakarta, makan ikan asin kakinya pada borok. Apa Bu? Makan ikan asin kakinya pada borok. Pengantin baru kemarin diriasin paginya keluar orok. Nah apa sebabnya? Karena agamanya, akidahnya yang tidak kuat. Dengan maulid Nabi diingatkan perkokoh akidah kita. Akidah adalah fondasi bagaikan rumah, bagaikan bangunan, bagaikan masjid, hotel, semuanya. Kalau fondasinya kuat, kira-kira bangunannya kuat nggak Pak? Insya Allah nggak akan goyah. Kalau fondasinya lemah, ambrol ya. Ya Allah, maka kita perkuat akidahnya. Karena kalau dengan insya Allah akidahnya kuat, sekarang itu kan banyak yang aku jadi nabi, betul apa tidak? Ya Allah, nabi palsu bergentayangan. Ada di daerah Losari, Cirebon. Kalau kita diingatkan nabi kita siapa adik-adik? Nabi Muhammad. Ini Nabi Tugimin. Nama agamanya Jasun, Jawa Sunda. Jangankan jadi nabi, jadi kiai, jadi ustadz aja kurang antep dengerannya. Yang kami muliakan Bapak Kiai Tugimin. Ya Allah, kalau kita di tradisi di Jakarta, tradisi Bekasi, tradisi sebagian di Indonesia, di Karawaci, Tangerang, itu kan ada tradisi tahlilan. Disebutin nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu enak kedengeran kita menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ganti Tugimin. La ilaha illallah Tugimin. Ya Allah. Kalau kita sudah yakin Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir kita bentengi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk sekali lagi kita bersama-sama baca salawat. Salawat untuk senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa taraji. Anfataya jiratal alami Allah. Ya uhailal judi wal karami.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terusin lagi. Ya Rasulullah, semuanya suaranya bareng. Ya Rasulullah. Ya Allah, ya Muhailal judi wal karami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya adalah apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, kita bentengi ilmu agama. Insya Allah benar baca Qurannya, betul apa tidak? Itu kalau jadi imam juga hafalnya bukan hanya surah Ikhlas sama Al-Kafirun, betul apa tidak? Ini kadang-kadang ada imam di musola, di masjid, hafalnya surah Ikhlas sama Al-Kafirun. Ketika imam di belakangnya, ini anak-anak kecil di belakang, ini pasti Pak Haji itu bagus, Mansur bacanya surah Ikhlas. Kata yang sebelahnya, Al-Kafirun. Ikhlas, Al-Kafirun. Anak dengar di belakang pada debat, ganti surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna. Wah, ini belakang anyar. Baru biasanya baca ini baru, lupanya lupa. Inna di belakang inna lillahi wa inna ilaihi bubar salatnya. Ya Allah, disuruh buat pengumuman karena nggak pernah ngaji, Bang Mukti umpamanya, karena nggak ngaji itu kadang-kadang salah. Telah berpulang ke ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Ini apa sebabnya? Karena nggak ngaji. Kalau ngaji mah insya Allah bener. Kadang-kadang adzan juga suruh adzan keder itu. Pernah dengar nggak adzan keder? Mau dengar nggak? Nih, dengarkan. Adzan keder. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Semestinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, larinya hayya Allahu akbar. Ustadz Jono datang ke musola. Siapa tuh yang adzan? Mamat, Pak. Kenapa Mat bacanya salah? Keseleo. Ya Allah. Kalau belajar insya Allah nggak apa-apa, berapa enak, nikmat rasanya. Bahkan dia bisa belajar ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal. Nah kadang-kadang dia kalau tidak belajar ilmu itu kadang-kadang baca Yasin juga sampainya ke surah Al-Fatihah. Biasanya Yasin sampai air. Ini Yasin larinya ke, mau denger nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siratal ladzina sampai belado. Ya Allah, belajar ilmu nggak apa-apa, awal-awal salah, hafalin lagi. Saya dulu waktu belajar ngejak ikro, kalau sekarang kan tidak ngejak ya ustazah. Mana ustazahnya? Jadi nggak ngejak, langsung baca mata, bala, pala gitu ya. Kalau saya dulu ngejak, mau dengar nggak dulu mengejak? Ustadz mengejak waktu belajar. Alif kasro i hak patah. Ya.
Jim kasrotain jin, jim domatain jun, jin dan mim patama ta patata lam domalu mata. Bini istri lagi kesel banget sama suaminya, anaknya lagi belajar ikro minta ajarin. Ya sini baca bapak taba lam domalu buah-buah lu. Ini belajar mengeja, lama-lama kita akan menjadi bisa. Amin ya robbal. Kalau ibu-ibunya punya suami pinter, enak itu. Pas sholat berjamaah, rupanya kebetulan di rumah pas sholat jamaah, istrinya pesen, ya baca surahnya jangan panjang-panjang ya, yang pendek aja ya. Siap. Nah rupanya pas sholat maghrib berjamaah, suaminya setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrinya jawab amin. Tapi ingat kalau ibu-ibu lagi marah jangan dibawa bacaan sholat. Ghairil maghdubi alaihim, kali gedek kesel sama suaminya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah karena ibu bacanya nggak kesel, aminnya bener. Suaminya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Gedeg bini gedeg. Bang, udah gua pesen panjang-panjang. Al-waqi'ah dibaca. Rupanya Allahu Akbar kagak jadi. Karena kenapa? Suaminya pinter, belajar ilmu agama. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Setelah Fatihah satu huruf aja boleh, satu ayat. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Itu di dalam berbagai kitab dijelaskan boleh, asal imamnya kagak malu. Boleh, asal imamnya kagak. Itu kalau anak kita pinter ngaji Pak, kita didik dia di pesantren, setelah di pesantren dia ajarkan, dia kuliah di kampus UIN. UIN tahu UIN ya? Ya IN dulu, saya ngajar di UIN. Di pesantrenkan di UIN, ada pesantren mahasiswanya, itu nikmat rasanya. Atau dia ngontrak ngekos, ketika ngontrak ngekos kamarnya satu kamar aja tuh, ada jendela, jendelanya itu terbuka, dia baru masak ikan peda di kontrakan kan. Kalau anak kontrakan biasanya kan jadi kontraktor, ngontrak. Nah rupanya ketika dia masak ikan peda, rupanya dia sholat maghrib, mau buka puasa, sholat dulu. Rupanya itu pintu jendela lupa ditutup, kucing lompat gubrak. Pas kucing lompat gubrak, rupanya dia mau makan. Lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kucing lagi enak banget. Itu enggak pindah-pindah. Dia ingat kata Ustadz, ajian pamungkas baca surah Ikhlas, betul atau tidak? Surah Ikhlas tahu nggak Bu? Kulhu tahu nggak? Ikhlas tahu nggak? Kulhu subuh kan? Nah rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Ikhlas, surah Kulhu itu luar biasa. Setelah dia baca Fatihah, amin, baru dah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kira-kira kucingnya kabur nggak? Jangankan kucingnya kabur, ibu aja kaget tadi merem. Ini saya lihat nih jamaah kan ada yang nunduk-nunduk begini ya. Itu ada dua arti Pak. 3 arti. Yang pertama kalau nunduk-nunduk begini manggut-manggut, itu kelihatan udah paham ibu-ibu apa yang saya sampaikan. Amin. Ya Rabbal. Ada juga yang manggut-manggutnya itu agak mendalam sedikit. Nah itu pura-pura dia apa? Padahal nggak paham, tapi pura paham. Ada lagi yang lebih dalam lagi, itu ngantuk. Ibu-ibu,
Ibu, kalau ibu ingin sehat, ingin berkah, punya anak yang soleh dan solehah, jangan lupa anak kita didik ilmu agama. Insya Allah ada gempuran narkoba, ada gempuran berisik, insya Allah anak kita akan selamat. Amin ya robbal. Karena menurut informasi dari BKBBN, baik yang namanya narkoba, berisik itu begitu dekatnya. Bahkan naudzubillah, dalam penelitian ternyata orang tidak perawan, anak usia 14 tahun sampai 18 tahun itu bisa mencapai 62,3%. Naudzubillah, itu butuh adanya benteng agama, akidah, keluarga kita, masyarakat kita. Semoga masyarakat kita akidahnya kuat, imannya kuat, tidak terpengaruh kepada berisik, terhadap narkoba, menjadi manusia yang bermanfaat. Amin ya robbal. Saya pesan kepada ibu-ibu, kalau setiap pengajian jangan lupa Bu, bawa yang pertama, bawa pulpen sama kertas, buku tulis. Ada nggak yang bawa pulpen sama kertas, Bu? Buat ngapain? Dicatat biar nanti kita amalkan, bisa bermanfaat. Setelah maulid apa saja ini yang dilakukan. Amin ya robbal. Yang kedua, jangan lupa bawa tasbih sama Al-Quran. Ada nggak yang bawa Al-Quran? Tasbih ada nggak? Nih yang ketiga, sangat penting nih yang ketiga. Bawa plastik. Bawa apa? Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat anak pitik, dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus, biar panitia denger. Bercanda. Nah, semuanya diingatkan agar kita masih mumpung kita memiliki anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya robbal. Sehingga bisa orang tuanya diberangkatkan haji dan umroh. Amin ya robbal. Ibu-ibu mau pergi haji nggak Bu? Bapak-bapak ingin pergi haji? Adik-adik ingin pergi haji? Nih, dicatat, disimak, diperhatikan. Kalau kita ingin bisa berangkat haji, yang pertama amalkan surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj bicara tentang haji. Kalau berbulan-bulan kita baca, berkali-kali tidak pergi haji, yang kedua, baca surat Ibrahim. Surah apa? Surah Ibrahim, surat Ibrahim. Biar ada panggilan Nabi Ibrahim alaihis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarikalat. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji semuanya, amin ya robbal. Kalau udah kita amalkan surah Al-Hajj, baca surat Ibrahim, kita berulang-ulang baca, belum berangkat haji, ajian pamungkas jangan lupa bawa surat tanah, jual. Betul atau tidak? Ada jamaah saya bilang, Ustaz, saya punya mobil 2, belum pergi haji, jual 1 buat pergi haji. Amin ya robbal. Saat saya punyanya mobil 1, kontrakan 2, jual kontrakan, pergi haji. Amin ya robbal. Saat saya punya mobil 1, kemudian rumah 1, istri 2, jual aja. Baik, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari bersama-sama, semoga dalam memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya robbal. Kita mendapatkan rizki-rizki yang halal sehingga mengalir dalam darah kita, mengalir dalam istri kita, mengalir semua kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Yuk bersama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah khataaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana wa jami'atina. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati ini ya Allah. Kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Perkokohlah akidah kami ya Allah. Mudahkanlah kami menjalankan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami memperbaiki akhlak-akhlak kami ya Allah, agar menjadi manusia yang bermanfaat ya Allah, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami ya Allah, untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman, berikanlah kepada kami rizki yang halal ya Allah, agar kami bisa menafkahi anak-anak kami dari rizki yang halal dan yang thayyib. Ya Allah, jadikanlah istri kami ya Allah istri yang salihah. Kami memiliki suami-suami yang saleh, memiliki anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang bisa bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara ya Allah, terutama bagi umat Islam. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, untuk senantiasa berlaku jujur, untuk mudah bersedekah, mudah qiyamul lail, untuk salat berjamaah dimudahkan oleh Allah, menjadi manusia yang bermanfaat. Ya Rabbana, Ya Quddus, ajib lana birtifa. Ya Rabbana, Ya Quddus, ajib lana bistihab. Ya Rabbana, Ya Quddus, ajib lana
sifat. Ya Rabbana ya Qudus ajib lana anta ujja ila baitillahi latik wal madinah warzuqna rizqan wasi'an min haitsu la yahtasib. Ya Allah, izinkanlah kami semuanya ya Allah dan jamaah di kampung kandang kambing ini ya Allah bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umrah ya Allah. Kami bisa mengajak anak-anak kami, keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang banyak ya Allah, agar kami bisa kuat beribadah. Kami bisa memberangkatkan orang tua kami yang belum pergi haji, atau mereka yang sudah pergi haji kami berangkatkan ya Allah. Kami berangkatkan umrah ya Allah biidznillah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup. Sehatkanlah mereka ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka yang banyak ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kuatkanlah, berikanlah ya Allah kesabaran dan ketenangan kepada saudara-saudara kami ya Allah yang mereka terkena bencana banjir, yang terkena gunung meletus ya Allah di Sinabu. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah, berikanlah ketenangan kepada mereka ya Allah. Kalau kita belum bisa untuk memberikan mereka bersedekah, maka ya Allah kami hanya bisa bermunajat, berdoa kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka ketenangan ya Allah. Berikanlah kesabaran, ketenangan kepada kami semuanya ya Allah yang hadir saat kami mendapatkan musibah, saat mendapatkan bencana. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, makan buah tomat buat jempeda amat dah. Ipin upin baca risalah. Maafin kalau ada salah. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.